Nah, sekarang kita akan coba mengklasifikasi ya, atau ada kelas-kelasnya. Contoh, kita akan mengklasifikasi data motivasi belajar ini menjadi motivasi belajar tinggi, rendah, sedang. Nah, tapi sebelum ke sana kita akan coba belajar yang namanya rumus if. Rumus if ini adalah untuk mengklasifikasi. Contoh kita punya nilai di sini, punya nilai motivasi belajar, kita akan tetapkan KKM. KKM nilai motivasi belajar adalah 70. Artinya jika dia di bawah 70, dia tidak lulus ya, tidak lulus. Sedangkan di atas 70, dia lulus. Atau sama dengan 70 dia lulus ya, 70 ke atas lulus. Nah, ini bisa diklasifikasi. Kalau gitu kan kita contoh 68 ini harus nyarikan satu. Nah, ini bisa diklasifikasi dengan rumus if sederhana, if, kemudian masukkan nilai yang ingin dicari tahu, klasifikasinya adalah di C4 atau 68. Kemudian pakai logical testnya, yaitu kurang dari 70. Kurang dari 70, kemudian logikanya, kalau dia kurang dari 70, maka dia tidak lulus. Nah, kalau dia bukan dari kurang dari 75, 70, mohon kurang dari 70, maka dia akan lulus. Pakai tanda kutip, jangan lupa, kemudian tutup kutip, kemudian tutup kurung, enter. Nah, dia tidak lulus. Jadi logikanya, kalau kita cara baca rumusnya adalah, jika dia kurang dari C4 kurang dari 70, maka dia tidak lulus. Tapi jika dia bukan kurang dari 70, maka dia lulus. Jadi tidak lulus ini ketika dituliskan pertama kali dia adalah nilai yang benar dari pernyataan logika yang pertama ini. Tapi jika dia tidak memenuhi kriteria benar ini, maka yang salah kan. Jika dia bukan kurang dari 70, 70 ke atas, maka dia lulus. Kayak gitu. Nah, itu untuk logika eh, cara mengklasifikasi lulus tidak lulus menggunakan rumus if sederhana. Atau bisa dibalik juga ya. Bisa dibalik jadi if kita menggunakan yang lebih dari ya. Atau sama dengan C5, ini C5. Jika dia sama dengan 70 sampai 100, sekarangnya sama 100, maka dia tinggi atau lulus. Nggak lulus. Lulus. Ini nilai yang benarnya. Kemudian nilai yang salahnya kalau dia bukan 70 sampai 100, maka dia tidak lulus. Tutup kurung, enter. Dia tetap tidak lulus ya, karena 65. Itu kalau menggunakan rumus if sederhana. Sekarang kita akan menggunakan rumus if berjenjang atau bertingkat. Contohnya di sini ada tiga klasifikasi ya. Klasifikasinya adalah di bawah 40 dia rendah. 40 sampai 60 dia sedang. 60 sampai 100 atau di atas 60 dia tinggi. Nah, kita punya tiga klasifikasi. Nah, ini akan menggunakan yang namanya rumus if bertingkat. Rumus if bertingkat ini kita hapus dulu ya. Rumus if bertingkat ini artinya ada if di dalam if. Maksudnya gini, pernyataannya kan contoh pakai yang pertama dulu ya. If C5, C4, mohon maaf, terus kemudian kurang dari 40, maka dia akan rendah. Nah, biasanya kan kalau kita dua pernyataan, kita akan langsung buat yang salahnya ya. Ini kan pernyataan yang salahnya, yang belum dituliskan. Nah, sebelum nulis pernyataan yang salah, kita masukkan rumus if yang lain. If, kemudian buka kurung lagi, masukkan pernyataan yang kedua, C5, C4. C4 sama dengan C4 atau sebentar, kita buat namanya C4 sama dengan 40 sampai 60, maka pernyataannya dia sedang. Nah, ini bermakna bahwa kalau dia oh ini salah. Kalau dia C4 itu kurang dari 40, maka dia akan rendah. Sedangkan kalau 40 sampai 60, dia akan sedang. Nah, kalau nggak dua-duanya, maka kita akan masukkan rumus yang ketiga dengan cara yang false-nya aja yang dimasukkan, yaitu tinggal tunggu.
Yang artinya kalau kita baca, jika C4 ini kurang dari 40 dia akan rendah, tapi jika dia 40 sampai 60 dia tinggi. Tapi kalau nggak dua-duanya, nggak di bawah 40, nggak 40 sampai 60, maka dia akan tinggi. Makanya nilai yang dimasukkan adalah nilai yang salah ya. Oke, kita tinggal enter pakai kurung dua kali. Kenapa? Karena memang di sini ada dua rumus if ya. Satu if pertama, satu if kedua. Atau bisa diperhatikan di kurung yang pertama, buka kurung kedua, akan tutup kurung kedua. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa diketahui. Tinggal double tap di sini akan ketahuan yang lain juga. Kayak gitu.